Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 9 Juni 2021 berjudul Di Bumi Seperti di Surga. Saudara, kalau dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam Matius 6 ayat 10, saya percaya tidak banyak yang benar-benar memperkarakan kalimat ini. Padahal, seperti berulang kali saya katakan, bahwa doa Bapa kami adalah formula kehidupan. Tanpa mengerti maksudnya, maka doa itu hanya sekedar kalimat biasa yang keluar dari mulut seseorang, yang artinya tidak mungkin akan membawa kepada perubahan hidup, apalagi menuntun kepada hidup yang kekal. Kalau dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maksudnya apa? Yang di bumi seperti di surga itu apanya? Ini penting kita ketahui sebagai orang percaya, saudara. Tentu yang dimaksudkan di bumi seperti di surga itu adalah suasana atau atmosfernya. Kalau di surga digambarkan tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Itu maksudnya suasana di surga itu penuh sukacita. Semua orang nantinya akan saling memperhatikan dan saling mengasihi satu sama lain. Di surga itu tidak ada orang yang berbahaya, yang akan berbuat jahat. Bahkan niat jahat pun tidak akan ada dalam diri orang-orang itu. Semua ada dalam pemerintahan dan pengaturan Allah yang sempurna, dengan Tuhan Yesus sebagai rajanya. Itulah suasana surga yang harus terjadi di bumi, atas setiap orang percaya, atas orang yang berdoa dan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, suasana surga itu suasana yang bukan ditentukan oleh makanan dan minuman, alias bukan ditentukan oleh hal-hal lahiriah, melainkan apakah ada damai sejahtera dan sukacita Allah dalam hidup ini. Hal ini harus disadari dan dihayati betul sampai kita sadar bahwa kita berdoa dan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kita harus berjuang untuk mewujudkan suasana itu. Itu artinya di tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini, di mana orang semakin mencintai dirinya sendiri, banyak orang yang menjadi hamba uang, sombong, suka memfitnah, memberontak kepada orang tua, tidak mempedulikan agama, tidak tahu berterima kasih, tidak saling mengasihi, sebaliknya saling membenci, tidak mau berdamai, garang, tidak bisa menguasai diri, seperti dituliskan dalam
2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3, kita harus bisa mengupayakan suasana yang damai dan penuh sukacita di tengah keberadaan dunia yang seperti itu tadi. Hal itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Yang pertama, kita tidak boleh seperti mereka, seperti anak-anak dunia, supaya kita bisa mengalami suasana surga, supaya hati kita bisa damai. Kalau kita masih emosional, ego masih tinggi, sombong, dan lain sebagainya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka yang kita rasakan adalah suasana dunia, dan itu bukan kehendak Allah. Jadi percuma kita berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kedua, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, harus bisa mendatangkan kedamaian dan sukacita. Harus bisa menjadikan suasana surga dialami atau terjadi dalam hidup setiap orang, minimal orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita temui setiap hari. Itulah kehendak Allah. Orang seperti inilah baru bisa dikatakan berdoa dengan benar, yang artinya tidak asal bicara dan tidak asal berdoa, tetapi benar-benar berjuang agar kalimat doanya bisa tergenapi. Jadi sekarang kita tahu bukan bahwa sebenarnya di balik setiap kalimat dalam doa kita selalu terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Maka melalui kebenaran ini saya mengajak saudara semua untuk betul-betul menghayati setiap kalimat dalam doa kita, khususnya doa Bapa kami. Dan jangan sampai kita mengucapkan tapi tidak mengupayakannya, karena itu sama halnya kita meledek dan mempermainkan Tuhan. Kita jadi orang munafik, saudara. Jangan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan, supaya Tuhan tidak menjadi murka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.